وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pertama-tama marilah pada kesempatan yang Allah berikan ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Kita dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani kita, dimudahkan langkah kita oleh Allah menuju ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan pengajian. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pengajian kita yang terhenti sudah cukup lama, hampir 2 bulan karena Ramadan dan kemudian Syawal. Insyaallah akan kita lanjutkan. Kita masih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabdanya. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini tema dari hadis yang akan kita bahas adalah tentang masuk surga dengan selamat. Dan ini ada 3 sifat, 3 perilaku yang memudahkan seseorang menuju ke surganya Allah dengan selamat itu. Hadisnya cukup panjang, kita baca sebagaimana biasa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Salamin radhiyallahu anhu qala lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata injafalan nasu ilaih wa qila qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faji'tu fin nasi li'anzura ilaihi falamma istathbattu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzabin wa kana awwalu syai'in takallama bihi an qala ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Qala Abu Isa hadza haditsun sahihun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya sabda Nabi itu pendek, tetapi hadis ini memberikan penjelasan kepada kita latar belakang atau asbabul wurud atau kondisi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya tersebut. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibni Salam. Nah, nanti ada sedikit penjelasan siapakah sahabat Abdullah bin Salam ini.
Dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, manusia atau masyarakat terkejut dan berlari menuju beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita biasanya ketika peringatan hijrah Nabi, kemudian kan digambarkan bagaimana orang-orang Madinah itu menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kita kenal dengan selawat Badar, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, dan seterusnya. Ini digambarkan seperti itu. Kemudian dikatakan di sini dikatakan Rasulullah datang, Rasulullah datang, Rasulullah datang. Maka di saat itulah aku mendatangi masyarakat ikut bergabung. Jadi Abdullah bin Salam melihat orang-orang berlari menuju datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Salam ini kemudian ikut. Pada waktu itu dia belum Islam. Agar aku dapat melihat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku lihat dengan jelas, aku tahu bahwa wajah beliau bukanlah wajah pendusta. Kalimat pertama kali yang beliau katakan adalah, wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, dan sholatlah pada malam hari tatkala orang-orang tidur. Niscaya kalian memasuki surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan Abu Isa, yaitu Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini haditsun sahihun, hadis sahih. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan kemudian Ad-Darimi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama adalah siapakah sahabat Abdullah bin Salam? Dalam poin yang pertama kami sampaikan bahwasanya sahabat Abdullah bin Salam adalah seorang tokoh, bahkan dikatakan seorang rahib, pendeta Yahudi. Dia mengetahui tentang Taurat sebelum datangnya Nabi ke Madinah. Berita tentang adanya Nabi yang diutus itu sudah diketahui oleh orang-orang Yahudi. Apalagi kemudian sahabat Abdullah bin Salam ini, dia mengetahui pengetahuan itu dari Taurat. Bahkan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umurnya itu sampai. Jadi umurnya itu panjang bisa bertemu dengan Nabi yang terakhir itu. Sampai kemudian datanglah waktu yang dinantikan, kedatangan Rasulullah ke Yathrib, ke kota Madinah. Maka ini tidak sia-siakan oleh Abdullah bin Salam ini. Maka kemudian dia ikut juga mendatangi Rasulullah yang masuk ke kota Madinah. Bahkan di dalam riwayat kalau kita bahas ini, Abdullah bin Salam ini kemudian semacam ngetes. Jadi menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, wahai Muhammad, saya ajukan kepada Anda 4 pertanyaan. Kalau Anda bisa menjawab, maka Anda adalah seorang Nabi. Ini ada di dalam hadis yang sahih juga. Nah, kita masuk ke sini. Jadi Abdullah bin Salam ini sebagaimana yang di dalam hadis itu, dia ingin melihat sosok Muhammad itu seperti apa. Sampai kemudian setelah beliau melihat dengan jelas wajah Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan bahwasanya wajahnya adalah bukan wajah pendusta, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Kalau kita melihat kan Rasulullah itu dituduh pendusta, penyihir, kemudian penyair dan segala macam.
Segala macam tuduhan itu dialamatkan kepada Rasulullah SAW, dan itu sampai ke telinga Abdullah bin Salam ini. Nah, maka kemudian setelah melihat wajah Nabi, dia bukan pendusta. Maka kemudian dia mendatangi Rasulullah, dan tadi kisahnya menyampaikan beberapa apa yang dia ketahui dari Taurat, kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Setelah itu Abdullah bin Salam masuk Islam. Nah, sebelumnya namanya bukan Abdullah. Nah, di situ dikatakan namanya adalah Al-Husain. Setelah masuk Islam diberi nama Abdullah oleh Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Salam bin Al-Harith. Nah, begitu masuk Islam, Abdullah bin Salam ini masuk Islam tidak sendirian. Karena dia adalah seorang tokoh, maka dia mengajak orang-orang yang mampu dia ajak, keluarganya, kemudian kabilahnya. Nah, akhirnya ada beberapa orang yang kemudian masuk Islam bersama Abdullah bin Salam ini. Tetapi seperti itulah sunnatullahnya. Begitu dia masuk Islam, yang sebelumnya dia orang yang terpandang, orang yang sangat dihormati, kemudian begitu masuk Islam berbalik, dicaci maki, diintimidasi, dan seterusnya. Dan dalam kisah Abdullah bin Salam ini termasuk sahabat yang istimewa. Banyak hal yang kemudian banyak peristiwa yang kemudian turun wahyu karena sahabat Abdullah bin Salam ini. Termasuk surat Ali Imran ayat 113 yang menjelaskan bahwasanya ahlul kitab itu tidak sama. Ada yang beriman kepada Allah dan kemudian masuk Islam, dan kemudian tidak. Nah, itu bisa nanti dibaca surat Al Imran ayat 113. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatsluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun, dan seterusnya. Itu. Jadi kata Allah tidak sama, mereka tidak sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tentang periwayat hadis ini. Kemudian Abdullah bin Salam ini kemudian menjadi saksi bahwasanya Rasulullah SAW ketika masuk kota Madinah ini misinya begitu jelas, gamblang, terang benderang. Rasulullah ingin merangkul semua pihak yang ada di Madinah. Tidak kemudian begitu masuk Madinah Rasulullah memperlihatkan keberpihakannya kepada umat Islam saja, mereka yang sudah beriman. Begitu masuk Madinah kemudian wahai orang-orang yang sudah masuk Islam, tidak. Tetapi Rasulullah kemudian menyampaikan hadis ini. Seandainya Rasulullah itu kemudian hanya melihat orang yang beriman saja, maka dia akan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dan seterusnya. Tapi Rasulullah mengajak semuanya, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Karena apa? Di Madinah itu muslimnya ada, kemudian ahlul kitab ada, Yahudi ya, itu ada, kemudian yang masih kafir pun ada. Jadi ini kemudian Rasulullah ingin merangkul semuanya. Bahkan nanti bisa kita lihat dalam perjalanan beliau selama berada di kota Madinah. Nah, di sini Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dengan membawa misi persamaan. Jadi kalau dalam banyak sabdanya Rasulullah juga menyampaikan bahwasanya manusia itu sama, ka'asnanil musti. Jadi manusia itu sama seperti sisir. Sisir itu ya, biji sisir itu yang rata. Nah, sama. Kemudian di dalam Al-Qur'an pun Allah sampaikan bahwasanya manusia itu yang kemudian sama, yang dilihat adalah ketakwaan mereka. Nah, ini nanti bisa dilihat dari apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi dalam hal ini ada 3. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, afsu assalam, sebarkanlah
assalam. Sebarkan salam ini bisa kita maknai dua hal. Pertama, menyebarkan salam yang menyebarkan ucapan salam. Jadi menyebarkan ucapan salam kemana-mana kalau ketemu dengan sesama muslim, itu kemudian memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menjawab salam wajib. Kalau di dalam Al-Quran wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Seandainya ada orang yang memberikan penghormatan, memberikan salam, maka balaslah bi ahsana minha. Balaslah dengan yang lebih baik atau minimal sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, kita menjawab kalau sama waalaikumsalam. Tetapi kata Allah menjawab dengan lebih baik, maka menjawabnya lebih panjang, waalaikumsalam warahmatullah, atau ditambah lagi lengkap wabarakatuh. Seperti itu. Kemudian orang yang yang berdiri kepada yang duduk, kemudian orang yang yang lebih muda kepada yang tua dan seterusnya. Nah, ini ucapan salam. Tetapi lebih daripada itu, sabda Rasulullah SAW ini ingin menjelaskan kepada kita, afsus salam itu, sebarkanlah salam itu dalam perbuatan, dalam perilaku, bahkan kemudian dalam konteks yang lebih besar lagi, dalam aturan, dalam perundang-undangan, kan seperti itu. Bahwasanya apa yang diputuskan, apa yang kita lakukan, bahwasanya Islam itu wajahnya adalah wajah damai. Jadi menyebarkan salam tidak hanya sekedar kemudian dengan ucapan kita selalu mengatakan assalamualaikum, tapi sikap, sifat kita tidak menunjukkan tentang assalam. Kemudian jadi ucapan salam itu kan ada tiga hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kemudian rahmat, kemudian barokah. Salam itu kemudian keselamatan, kesejahteraan, kemudian keamanan, kemudian warahmatullah, rahmat Allah itu kasih sayang, kemudian wabarakatuh, keberkahan, kemanfaatan. Nah, itu kan ucapan salam kita, doa kita di saat kita mengucapkan salam. Maka itu kemudian seharusnya menjadi perilaku kita, perilaku Islam, umat Islam, yaitu salam, rahmat, kemudian barokah. Dia memperlihatkan wajah damai, kemudian rahmat, kasih sayang, kemudian kemanfaatan. Ya Islam ya seperti itu. Tetapi mohon maaf, bukan berarti ketika menampilkan wajah Islam yang damai seperti itu kemudian menghilangkan sifat ketegasan. Tidak bertolak belakang. Ada kalanya harus tegas, ada kalanya kemudian harus mengalah, ada kalanya kemudian memang harus berbuat yang sikap yang kuat, kan seperti itu. Sebenarnya tidak bertentangan. Nah, cuma kadang-kadang ya sekali lagi media itu sangat dominan memperlihatkan wajah Islam itu seperti apa. Apakah umat Islam kemudian memperlihatkan sifat dan perilakunya ini sebagai penebar salam, ataukah seperti apa? Maka ini mohon maaf itu sama seperti, mohon maaf ya, kalau imam ini di banyak masjid kadang-kadang kan ketika sebelum sholat imam mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Luruskan shaf dengan bahasa Arab. Kemudian makmum ini ada yang menjawab sami'na wa ata'na. Dia menjawab sami'na wa ata'na tapi enggak melurusin shaf. Sama Pak itu. Mengucapkan sami'na wa ata'na tapi dia tidak bergerak, tidak merapatkan shafnya, tidak meluruskan shaf. Kadang-kadang unik. Tapi ya seperti itulah yang kemudian kita dapatkan.
tekstual dari ajaran Islam ini yang kita dapatkan itu baik, tidak boleh mengatakan itu tidak baik, tetapi kemudian pemaknaan, penghayatan, pengamalan dari apa yang kita lakukan ini sedikit demi sedikit dan seterusnya kita berusaha untuk mewujudkan itu. Dan itu sama juga dengan kita berdoa kepada Allah tetapi tidak kita ikuti dengan ikhtiar. Kan sama itu. Maka ini sabda Rasulullah SAW ini mengisyaratkan hal itu. Jadi mengisyaratkan kita memperbanyak mengucapkan salam, tidak bisa diganti dengan yang lain, walaupun boleh dengan yang lain, gitu. Tetapi juga dalam perilaku juga harus terlihat. Jadi dalam perilaku juga terlihat. Apalagi di bulan Syawal. Di bulan Syawal kan sering diangkat itu masalah silaturahim, jabat tangan, menggugurkan dosa, kemudian saling memaafkan. Pas Ramadan kita berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, cinta dengan sifat pemaaf, maka maafkanlah kami. Kita minta sama Allah, Allah memaafkan kita. Itu sebenarnya dalam pengamalannya, bagaimana kemudian kita hidup dalam kehidupan ini. Manusia tidak lepas dari salah, maka ketika salah ya minta maaf. Minta maaf itu sulit, kemudian memaafkan juga sama saja, Pak. Kadang-kadang minta maaf itu membutuhkan energi yang banyak, mengakui kesalahan. Nah, kemudian memberi maaf itu juga tidak mudah. Wah, ada orang yang dendamnya luar biasa. Maka dulu pernah kita bahas bagaimana kemudian kita adil terhadap kesalahan orang lain. Jangan mendoakan orang yang salah dengan berlebihan. Kalau yang hak kita sudah terpenuhi, ya stop doanya. Jangan didoakan terus sampai 7 turunan. Haknya sudah diberikan kepada kita, tapi kita mendoakan mereka yang buruk nggak selesai-selesai. Kan seperti itu. Nah, ini yang pertama, afsu as-salam. Jadi apalagi ketika Nabi berada di Madinah, hal ini terlihat sekali. Bagaimana Nabi mengajak perdamaian, kedamaian di kota Madinah. Kemudian yang kedua, wa at'imu at-ta'am. Islam itu wajahnya damai tapi tidak cukup, tetapi wa at'imu at-ta'am, memberi makan. Artinya Islam itu mendorong kesejahteraan, peduli dengan sesama, empati dengan dengan saudara. Artinya kemudian mempunyai kepedulian dengan dengan lingkungan. Islam itu seperti itu. Maka ini sangat terlihat dalam banyak ibadah. Nah, ibadah yang terlihat privat tapi sebenarnya mempunyai nilai keluar. Salat itu privat. Nah, salat itu ibadah yang sangat intim antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa kata Allah tentang salat? Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Salat yang sejatinya hanya hubungan dengan manusia dengan Allah saja, tetapi kemudian Allah kaitkan dengan keberadaan lingkungan. Bahwasanya salat itu mampu mencegah pelakunya, orang yang salat, dan juga menggerakkan orang yang salat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi perbuatan keji dan mungkar tidak hanya tidak dilakukan oleh orang yang salat, tetapi orang yang salat ini juga mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu salat. Sama kemarin hikmah puasa itu di bulan Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir
kita difahamkan tentang puasa. Puasa ini tidak hanya menahan makan minum syahwat saja, tapi lebih daripada itu. Nanti ibadah haji juga sama. Kenapa kemudian dulu Belanda sempat melarang orang untuk melaksanakan ibadah haji? Karena ada dimensi sosial, dimensi lain daripada hubungan manusia dengan Allah saja dalam pelaksanaan ibadah haji. Kan ditakuti itu, sempat dilarang sampai akhirnya dibolehkan lagi, sampai kemudian digelari haji, dititeni kan orang-orang punya gelar haji. Nah, ini kan tidak ada itu rukun Islam yang lain kemudian disematkan di kita yang sudah sholat. Pak sholat siapa, Pak zakat siapa, nggak ada, hanya ibadah haji saja. Jadi kalau kita sudah melakukan rukun Islam semua komplit, Pak. Bapak syahadat, sholat, puasa, haji, harusnya ditulis semuanya. Nah, ini wa'at aimut ta'am. Di sini beragama dibuktikan dengan perbuatan, baik untuk diri sendiri maupun yang dirasakan oleh banyak pihak orang lain. Kepedulian dan saling tolong-menolong menjadi bukti ketaatan kepada Allah. Bahkan di dalam surat yang sudah kita hafal bersama, orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang tidak peduli dengan sekeliling kita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bahasa Al-Quran Masya Allah luar biasa. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi tidak mendorong, tidak mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Woro-woro itu sudah cukup untuk untuk kepedulian terhadap sekeliling kita. Apalagi mohon maaf, baru ini sebenarnya masih musim panas, tapi kan kemudian kejadian di Semarang dan lain sebagainya, hujan yang begitu luar biasa, rob dan seterusnya. Nah, ini kalau bukan karena dorongan agama, maka untuk peduli itu juga sulit. Maka agama mendorong untuk itu. Nah, di sini wa'at aimut ta'am, konteks pribadi maupun dalam konteks lebih luas. Ya kalau konteks kenegaraan, ya negara mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan warganya, kan begitu. Kan itu kan wa'at aimu at-ta'am. Sama haji. Haji di antara tanda-tanda kemabruran itu kalam yang baik. Orang yang sudah melaksanakan ibadah haji kalamnya baik. Kemudian juga memberi makan kepada orang. Kepribadiannya baik, dirinya sendiri baik, kemudian dia juga memberi manfaat kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, ini yang kedua. Jadi dari dua hal ini memberikan pandangan yang luar biasa tentang Islam itu sendiri. Kemudian tidak cukup itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Islam tidak sekedar wajah luaran. Wah, Islamnya wajahnya luarnya Masya Allah luar biasa, tetapi juga dalamnya kuat. Dalamnya kuat itu ditunjukkan dengan perintah ini, wasallu wan nasu niyam, salat malam lah. Ini bukan berarti loh, ini yang diperintahkan kan hanya salat malam, salat yang lainnya enggak, bukan seperti itu. Ketiga hal ini setelah kita melaksanakan kewajiban yang lain. Nah, sholat 5 waktu itu di luar ini. Maka di sini sholat malam, shollu wan nasu niyam, sholatlah di saat manusia tidur. Karena dikatakan bahwasanya sholat malam, sholat tahajud itu da'bus sholihin, bahwasanya kebiasaan orang-orang soleh itu adalah qiyamul lail. Karena ini berat dilakukan oleh semua orang. Enak-enaknya tidur,
tetapi kita mengambil waktu sedikit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sepertiga malam terakhir. Ada hadis qudsi yang cukup panjang bagaimana Allah turun di langit dunia di sepertiga akhir malam. Kemudian Allah menyampaikan, siapa yang minta aku beri, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang punya hajat aku selesaikan. Seperti itu. Ya, mintanya di waktu malam. Jadi ini merupakan amalan yang sangat baik. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan ibadah yang paling baik, paling afdal setelah sholat 5 waktu, setelah faridah, itu adalah qiyamul lail, adalah sholat malam. Dan ibadah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ini juga qiyam al-lail. Beliau diwajibkan untuk melaksanakan sholat tahajud ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah inilah keseimbangan. Ketiga hal ini keseimbangan. Ada orang yang keluarnya baiknya luar biasa, tapi dalamnya kropos. Hubungan dia dengan Allah, dengan Tuhan kurang baik. Tapi mohon maaf, ada yang hubungannya dengan Allah itu baiknya luar biasa, tetapi tidak mampu diekspresikan dalam kehidupannya sehari-hari. Ada yang seperti itu. Bagaimana kita memandang? Ya kita pandang semuanya baik. Nggak boleh kemudian kita mengatakan orang yang ibadahnya mempeng luar biasa, tapi kemasyarakatan kurang baik, kemudian kita cela. Ya tidak baik. Kita mungkin tidak bisa melakukan apa yang dia lakukan. Wah, si A ini nek sholat luar biasa, tapi urunan RT misalnya itu telat. Nah, kita pandang sisi baiknya. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang kemasyarakatannya Masya Allah luar biasa, tapi mungkin dia hubungannya dia dengan Allah mungkin kurang. Kita pandang itu baiknya, kemudian semoga Allah memberikan hidayah dengan kebaikannya tadi, hubungan dia dengan Tuhan itu juga baik. Maka kita bisa bercermin dari kedua hal itu. Dan ini keseimbangan Islamnya seperti itu. Spiritualnya kuat, kemudian keluarnya juga kuat. Kalau kemarin di Masjid Istiqomah itu yang pengajian tafsir sampai ke surat Al-Anfal. Saya memang nggak bisa ngikutin pas masih ada jadwal ngajar, tapi kan suaranya kan kenceng sampai ke rumah itu. Itu sebenarnya surat Al-Anfal itu memberikan banyak pelajaran kepada kita yang luar biasa. Kalau dulu perang Badar perbandingannya satu orang Islam dengan 100 orang. Satu orang musuhnya 100 bisa dikalahkan, tapi kemudian Allah tahu umat Islam itu lama-lama imannya itu lemah. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Allah tahu sekarang iman kalian itu tidak seperti yang dulu. Sekarang di-korting. Kalau dulu satu orang bisa mengalahkan 100, nah di-korting, ngalahin 10, korting lagi 1 banding 2. Nah, tapi dengan iman yang semakin lemah lagi, apakah iman kita 1 banding 2? Nah itu kan kemudian menjadi pertanyaan. Nah, tapi isyarat Allah dalam surat Al-Anfal itu sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan ini. Kita tebarkan salam, baik ucapan maupun perbuatan. Kemudian kita jadi orang yang dermawan. Tidak harus banyak, sedikit bermanfaat bagi orang lain itu tetap lebih baik. Dan juga yang ketiga, kita mempertahankan iman kita dengan ibadah yang tersembunyi. Di antara ibadah yang tersembunyi adalah qiyam al-lail. Ramadan sudah mengajarkan kita 1 bulan penuh. Di luar Ramadan kita jaga ini dengan sebaik-baiknya. Kalau di Ramadan habis Isya kita sholat taraweh, di luar Ramadan kita akhirkan. Jadi menjelang subuh atau mulai jam 1 atau jam 2 kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan. Kalau masih ada waktu, monggo kalau ada pertanyaan, wallahu a'lam.
Pas gitu. Karena sudah menjelang sudah belum? Ya, monggo kalau ada yang ada pertanyaan dipersilahkan. Jih, Pak. Ya, kurang lebih hampir sama. Jadi Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkau Maha As-Salam, Maha memberi keselamatan, kedamaian. Wa minkas salam, keselamatan, kedamaian hanya darimu. Wa ilaika ya'udu as-salam, dan kepadamu kembalinya keselamatan itu. Ya, kita kan selamatnya kembalinya selamat yang hakiki kemana? Ya, keselamatan yang Allah berikan, kan seperti itu. Meskipun di dunia kita juga mengharapkan keselamatan. Kemudian wa adkhilna al-jannata darussalam, masukkanlah kami ke dalam surga darussalam, rumah keselamatan. Ya, tidak ada tempat keselamatan yang paling paripurna kecuali surga. Kemudian wa adkhilna al-jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Jadi memahami itu, jadi doa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa itu ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Pertama, pengharapan kita kepada Allah. Yang kedua, mewujudkan itu dalam kehidupan. Kita minta sama Allah keselamatan, mengembalikan keselamatan itu hanya dari Allah, tapi kita tidak melakukan cara untuk selamat sebagaimana yang Allah ridhoi. Ya sama, itu hanya ungkapan saja. Tetapi tidak boleh kemudian kita mengatakan orang kemudian hanya berdoa seperti itu kemudian tidak baik daripada orang yang tidak berdoa, kan seperti itu. Nah, tinggal kemudian pemahaman kita tingkatkan. Maka belajar itu kan seperti itu, hafal, kemudian tahu artinya, kemudian pengamalan. Taraf pengamalan ini tidak bisa sendiri, Pak. Kalau masih belajar untuk menghafal dan tahu artinya bisa sendiri. Tapi begitu pengamalan kita membutuhkan orang lain. Karena pengamalan itu berat. Nah, maka kenapa di dalam surat Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menggunakan kami. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Beribadah itu perbuatan. Kalau sudah masuk perbuatan membutuhkan orang lain. Kita sholat berjamaah itu lebih khusyuk, lebih semangat daripada sendiri misalnya. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kebersamaan, berjamaah itu sesuatu yang juga ditekankan di dalam kita beragama ini. Jangan sampai kita Syawal ini kita bersatu silaturahim. Tapi Syawal toh, begitu nanti masuk 2024 pecah lagi kan gitu. Bentar lagi 2024, Pak. Nah, ini ya, kalau bukan masjid yang menyatukan kita sulit Bapak Ibu. Nah, maka masjid ini sebagai sarana kita untuk menyatukan banyak hal. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup nggih. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman dan Islam kita, dan tentunya kita diridhai oleh Allah dan Allah memasukkan kita di dalam surganya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.